Umat yang dikasihi Kristus, beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pemberlakuan PSBB masa transisi, yang antara lain mengatur pembukaan kembali kegiatan di rumah-rumah ibadah secara bertahap. Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE 15 Tahun 2020 yang mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah. Sejalan dengan itu, BPMS GKI dalam suratnya tanggal 4 Juni yang lalu mengeluarkan panduan kebaktian di masa pandemi dan mengharapkan jemaat-jemaat GKI untuk menerima segala ketentuan pemerintah tadi dengan bertanggung jawab dan tidak terburu-buru. BPMS mengajak kita semua tetap melakukan kebaktian secara online sampai akhir bulan Juni 2020. Selama bulan Juni, Majelis Jemaat GKI Samanhudi mempersiapkan infrastruktur gereja, protokol kesehatan, dan kelengkapan teknis lainnya yang diperlukan sehingga kita benar-benar siap ketika kita memulai peribadahan di gedung gereja pada saat pelaksanaan kebaktian minggu secara terbatas. Pelaksanaan kegiatan ini harus mematuhi aturan tentang pembatasan usia, menjaga jarak antar umat minimal 1 meter, dan menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Majelis Jemaat GKI Samanhudi merencanakan akan memulai kegiatan kebaktian minggu secara terbatas di gedung gereja di bulan Juli 2020 dan dimulai pada tanggal 12 Juli 2020. Sedangkan kegiatan gerejawi lainnya akan tetap berjalan seperti saat ini. Sehubungan dengan ketentuan untuk menjaga jarak antar umat, maka daya tampung ruang kebaktian di GKI Samanhudi akan jauh berkurang. Selain itu, pembatasan usia akan mengurangi kesempatan sejumlah umat untuk beribadah di gedung gereja. Oleh karena itu, kebaktian online masih akan berjalan seperti biasa sampai waktu yang akan ditetapkan kemudian. Ketentuan dan tata cara yang harus dilakukan oleh umat untuk hadir pada kebaktian di gedung gereja akan kami komunikasikan kemudian. Salam dan doa, Majelis Jemaat GKI Samanhudi. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online. Kita beribadah lagi hari ini dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Marilah kita menundukkan hati untuk memasuki kebaktian minggu ini. Saudara-saudara, kerajaan Allah bukan hanya berarti kerajaan sorga. Kerajaan Allah mewujud juga di bumi ini saat kita bisa menghadirkan shalom, menghadirkan kasih, keadilan, dan kebenaran dimanapun kita ditempatkan. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di
Kebaktian ini didasarkan atas keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, hari ini kita ingin melihat bagaimana Yesus dengan giat berkeliling ke kota dan desa untuk menyatakan belas kasihannya kepada mereka yang terlantar. Yesus tidak ingin bekerja sendirian. Ia memanggil para muridnya untuk menunaikan tugas pelayanan itu. Dan ia juga memanggil saudara dan saya untuk ikut terlibat. Dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-38, dia berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Sudahkah kita menjawab panggilan Tuhan untuk ikut menyatakan belas kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita? Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari keterbatasan kita, dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kali kami membaca kisah pelayanan Yesus, kami menyadari bahwa apapun yang Yesus lakukan selalu menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang lemah, menderita, dan terlantar. Yesus juga memanggil kami sebagai murid untuk ikut serta meneruskan apa yang telah Kristus lakukan. Kami menyadari bahwa tidak selalu kami berhasil melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ketidakadilan dan kesemena-menaan kerap terjadi di tengah masyarakat kami. Jurang antara yang kaya dan miskin masih begitu besar. Apalagi di bulan-bulan terakhir ini, ketika ada begitu banyak orang kehilangan penghasilan dan pekerjaan. Sementara itu ada juga mereka yang justru berupaya meraup keuntungan di tengah pandemi ini, tanpa peduli pada mereka yang miskin dan yang lemah. Ya Tuhan, kadang ketika kami melihat situasi sosial seperti ini, kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami merasa tidak berdaya untuk berbuat sesuatu demi mengubah situasi. Akhirnya kami hanya bisa diam, menonton ketidakadilan dan ketidakbenaran tanpa berbuat apa-apa. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menyadari apa yang bisa kami lakukan, biarpun kecil sekalipun, untuk bisa berpihak kepada mereka yang lemah, tersisih, dan terlantar. Kiranya belas kasih Yesus menguasai kami, sehingga kami makin berani untuk berbuat sesuatu demi menghadirkan tanda kerajaan Allah, menabur kasih, keadilan, kebaikan di tengah lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni dosa setiap orang yang dengan jujur mengakui dosa dan kesalahannya di hadapannya. Dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-5 dan ke-11 tertulis, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Sukacita limpah ruah dan penuh, lapang dihibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh
pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Bagai sinar matahari, bagai angin yang kencang, telah tercurah roh ilahi dari sorga yang cerah. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami terus bersandar pada kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Kami tidak hanya mengutamakan pikiran kami, tapi kami membiarkan diri kami dikuasai oleh Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Temani kami ya Tuhan, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kami menjadi lebih baik dalam kehidupan yang masih Tuhan titipkan untuk kami jalani. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya, dan biarlah apa yang disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah menyediakan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai 8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab
beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan punya, dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 sampai dengan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit itu dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus,
Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengawali khotbah saya dengan mengingat apa yang paling saya ingat tentang almarhumah ibu saya. Jadi kalau saya mengingat tentang almarhumah ibu saya, maka yang paling saya ingat sejak saya kecil, bahkan sampai saya punya anak, beliau tidak pernah absen menemani saya makan. Tidak hanya tidak pernah absen menemani saya makan, tapi karena dia juga pintar masak, maka apa yang dihidangkan di meja makan juga adalah masakan-masakan yang merupakan hasil masakannya. Simple, sederhana, tapi menurut saya apa yang dilakukannya dalam keseharian menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya. Bahkan sampai saya dewasa, saya sudah jadi pendeta, kalau saya bete, asal saya melihat wajah ibu saya bisa menangis. Di depan orang saya nggak nangis gitu ya. Tapi begitu ngelihat wajah ibu saya bisa menangis terseduh-seduh. Karena segala perasaan saya timbul saat itu. Kali ini kita bicara soal diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saya mengajak kita merenungkan dari sisi yang lain. Merenungkan bahwa tanda kerajaan Allah itu bisa hadir dari sosok yang sederhana, yaitu dari sosok ibu saya. Dia bukan pahlawan bagi orang lain yang memperjuangkan keadilan, bukan. Tetapi bagi saya, anaknya, bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi orang-orang yang mengenalnya, menurut saya paling tidak dia menghadirkan tanda kerajaan Allah. Jadi hal pertama saya mengajak kita melihat cerita ini, tema ini dari sisi yang agak lain gitu ya. Karena biasanya yang ada di otak kita soal tanda kerajaan Allah adalah berjuang. Memperjuangkan keadilan, berjuang bagi orang-orang miskin. Lalu kita akan mengatakan saya sehari-harinya gak berjuang soal itu tuh. Saya cuma ibu rumah tangga, saya hanya pekerja biasa. Lalu apa relevansinya ini dengan keseharian saya? Maka saya ingin menyoroti dari kacamata yang lain. Kita mulai dengan melihat kembali Injil Matius pasal 10, Bapak Ibu. Injil Matius pasal 10, kalau kita melihat siapa yang diutus dan dipilih oleh Yesus, saya akan membacakannya secara cepat, khususnya ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Siapa yang diutus dan dipilih oleh Yesus? Ini bukan dream team. Yesus memilih Matius pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang yang pada masanya dimusuhi oleh teman-temannya karena mata duitan gitu ya. Pemungut cukai adalah orang yang mengambil keuntungan dengan sangat besar melalui pajak dari orang-orang zaman dahulu. Siapa pemungut cukai? Tidak layak untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi Yesus tidak mengutus seorang yang luar biasa, seorang yang sempurna, seorang yang disukai. Tapi Yesus mengutus Matius pemungut cukai. Dan yang lebih parah, Yesus mengutus Yudas Iskariot yang dia tahu bakal mengkhianati dia. Tapi di situ kerajaan Allah dimulai. Jadi siapa yang diutus Yesus adalah orang-orang biasa, orang-orang yang dianggap bahkan tidak pantas, orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata, orang-orang yang dianggap udah gak mungkin gitu ya, masa kerajaan Allah mulai dari pemungut cukai, kerajaan Allah mulai dari seorang pengkhianat. Tapi Yesus mengutus orang-orang yang tidak
dipandang oleh dunia. Dan di situ kerajaan Allah mulai. Ini yang pertama. Jadi saat kita bicara soal diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah, maka siapa yang diutus? Yang diutus tidak lain, tidak bukan adalah Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Siapapun dan bagaimanapun kita. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, berapapun gaji kita, bahkan tidak punya pekerjaan. Apapun dosa kita di masa lalu. Tapi Tuhan mengutus Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bagaimanapun jeleknya kita. Karena Tuhan juga menggunakan dan mengutus Matius, pemungut cukai, dan juga Judas Iskariot yang nantinya mengkhianati dia. Ini yang pertama. Tanamkan pada diri kita bahwa dia mengutus Bapak, Ibu, Saudara dan saya seberapapun tidak layaknya dan tidak berharganya kita di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang menjadi tanda kerajaan Allah? Kita biasa mendengar bahwa tanda kerajaan Allah adalah keadilan, damai, sejahtera, kasih dan lain sebagainya, dan itu benar. Tapi saya mengajak kita sekali lagi melihat dimensi yang lain. Kita buka bersama-sama Roma pasal 5, Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa tanda kerajaan Allah? Kerajaan Allah ditandai dengan bagaimana Yesus Tuhan mengajak kita yang berdosa, mengajak kita yang tidak berdaya, mengajak kita yang begitu rapuh dan begitu buruk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi apa tanda kerajaan Allah? Tanda kerajaan Allah adalah sebuah kasih yang tanpa batas. Tanda kerajaan Allah adalah sebuah kesempatan yang Dia berikan kepada kita yang tidak layak. Tanda kerajaan Allah adalah bagaimana kita nih yang begini tidak sempurna, yang punya banyak dosa, dilayakkan dengan segala peranan kehidupan kita, pelayanan kita, dan kehidupan yang Tuhan percayakan saat ini. Jadi tanda kerajaan Allah harusnya kita bawa terus dalam diri kita. Kita tidak layak. Tapi kasih-Nya melayakkan kita. Kita tidak layak kalau bahasa Roma, Dia mati saat kita masih berdosa. Kita bukan orang baik, kita bahkan orang salah. Tapi Yesus mati untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Itu tanda kerajaan Allah. Kita yang tidak sempurna dilayakkan, dipercaya, diangkat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi itu yang seharusnya terus kita bawa dan kita ingat dalam diri kita. Tapi seringkali tanda kerajaan Allah seolah-olah hanya bicara soal keadilan, tapi kita lupa harusnya saat kita melihat diri kita, siapa sih kita? Tapi Tuhan masih memberikan begitu banyak hal yang tidak patut kita terima, itu tanda kerajaan Allah. Hal yang terakhir, bagaimana cara kita menghadirkan kerajaan Allah? Jadi saya ulangi sekali lagi, diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah, maka siapa yang diutus? Yang diutus adalah Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tanpa terkecuali siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun hidup kita di masa lalu. Dia mengangkat kita karena kasih-Nya masuk dalam persekutuan dengan diri-Nya. Menerima dan merasakan kerajaan Allah. Kita yang tidak layak, itu tanda kerajaan Allah. Lalu bagaimana cara Bapak, Ibu, Saudara dan saya menghadirkannya? Saya mengajak kita membuka Keluaran pasal 19. Kita buka bersama-sama Bapak, Ibu, Keluaran pasal 19. Kita lihat lagi. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita baca bersama-sama Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi bagaimana caranya Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang begitu tidak berharga dan tidak layak ini
sudah merasakan kasih-Nya, diangkat menerima kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan sekarang bagaimana caranya kita memberitakannya? Maka sangat sederhana. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Saat dalam kita menjalani kehidupan kita, kita mengingat bahwa kita tidak pernah layak menjalani kehidupan kita saat ini. Saat kita terus melibatkan Tuhan dalam ketidaklayakan kita sehingga Tuhan bisa nyata dalam kehidupan kita, itulah cara kita melakukannya. Mengingat terus dalam setiap desah nafas kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak layak dengan kehidupan yang sekarang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sekarang kita punya peranan sebagai seorang istri atau seorang suami, pernahkah kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Dan sudahkah kita menjalani ini dengan baik dan mengingat bersyukur gitu ya, sebenarnya saya kok gak layak mempunyai sebuah keluarga. Saat Tuhan memberikan anak-anak dalam kehidupan kita dan ada di dalam nama kita bahwa kita berperan sebagai orang tua, maka itu juga peranan lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak layak menjadi orang tua. Dan saat kita masih punya orang tua, apakah kita pernah menyadari bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Pekerjaan. Saat kita masih punya pekerjaan, seberapa susah pun pekerjaan kita karena pandemi saat ini. Sudahkah kita mensyukurinya dan melakukan dengan baik dan mengingat Tuhan dalam pekerjaan kita? Pelayanan. Siapa sih kita? Tapi Tuhan masih memberikan kita kepercayaan untuk melayani Dia, entah di jemaat, entah dimanapun. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, pernahkah kita berpikir, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak layak untuk pelayanan ini? Saat kita menyadari kita tidak layak, tapi kita menyadari ini kesempatan, maka saya yakin tingkah laku kita, apa yang kita lakukan akan lain. Karena kita menyadari dan mensyukuri setiap kesempatan ini sebagai sebuah anugerah yang tidak ternilai. Dan kita akan melakukan dengan optimal, tidak sembarangan. Setiap peranan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi sekarang ini kita seringkali sangat serampangan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lupa kita tidak layak. Saat kita dipercayakan pelayanan, kita berlaku seadanya, bahkan mungkin cuek dan tidak melakukan yang paling baik. Saat kita dipercaya menjadi pasangan, menjadi orang tua, menjadi anak, kita serampangan, kita take it for granted. Padahal kita lupa, tidak semua orang punya keluarga. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya punya keluarga. Dan saat kita diberikan pekerjaan, kita lupa untuk melakukan yang terbaik. Dan mensyukuri bahwa dalam pekerjaan itu kasih Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita pada kali ini. Kerajaan Allah mulai saat Tuhan merengkuh saudara dan saya yang penuh dengan cacat celah dan ketidaksempurnaan masuk dalam keberadaan bersamanya. Penerimaan dan cinta tanpa batas inilah yang harus kita bawa dan hidupi dalam setiap desah nafas kehidupan kita. Setiap pekerjaan, setiap peranan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan hendaknya kita jalani sepenuh hati dan dengan sebaik mungkin sambil terus menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak. Disitulah kerajaan Allah menurut saya dihadirkan dan dirasakan. Dan melalui kisah pengalaman ibu saya, sekali lagi saya dengan berani mengatakan, saya merasakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah lewat ibu saya. Dia tidak lulus sarjana, dia berhenti di tengah jalan. Tapi cintanya, kasihnya, kemauannya untuk terus melakukan yang terbaik, di situ tanda-tanda kerajaan Allah dinyatakan. Dan setiap kita bisa melakukannya. Jadi siapa yang diutus? Yang diutus kita semua. Apa tandanya? Kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang merengkuh Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bagaimana caranya? Ingatkan dan katakan pada diri kita. Semua yang Tuhan percayakan saat ini sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Lakukan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita. Dan di situ Tuhan bisa menyentuh orang lain melalui tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah yang mungkin nyata lewat hal-hal sederhana yang Tuhan izinkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat terus merasakan cinta kasih Tuhan. Selamat terus melakukan yang terbaik. Tuhan menolong kita. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang telah merengkuh kami dalam ketidaklayakan kami. Dan biarlah Tuhan yang terus berkenan memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh terus mengingat bahwa kami yang tidak layak ini direngkuh masuk dalam kerajaan Allah. Dan biarlah kami juga boleh menghadirkannya dalam terus memberikan yang terbaik, dalam kehidupan yang Tuhan titipkan untuk kami jalani, dalam apapun peranan kehidupan kami, dalam apapun pekerjaan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, dalam setiap pelayanan yang juga Tuhan berikan untuk kami jalani dalam keseharian kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga di dalam kesederhanaan, di dalam apa yang kami lakukan, kerajaan Allah boleh dirasakan oleh sekitar kami. Ya Tuhan, kami dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin pemerintahan bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka, sehingga saat mereka harus berupaya untuk mencari jalan keluar di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang paling berkenan, yang paling bijaksana. Dan biarlah semuanya boleh membawa kebaikan bagi bangsa kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk juga mau melakukan apa yang bisa kami lakukan. Melakukan yang terbaik di dalam kapasitas kami sebagai warga negara Indonesia. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami menjadi orang-orang yang tidak semakin menebarkan virus, tapi kami juga memberikan ketenangan, kami juga menjaga diri kami juga berupaya melakukan yang terbaik dan menjadi berkat dalam lingkungan keseharian kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap orang yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Para tenaga medis di dalam upaya mereka untuk terus berjuang melawan COVID-19. Setiap kami yang harus menahan diri untuk juga tidak ikut-ikutan, untuk terus melakukan yang terbaik, menjaga diri kami, mau bersabar diam di rumah, biarlah Tuhan memberikan juga kesabaran kepada kami. Setiap gereja, saat kami juga harus memikirkan mana yang paling baik, tidak hanya bagi diri kami, tapi bagi semua orang. Biarlah setiap keputusan yang kami ambil, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang kesepian. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin merasa putus asa karena kehidupan ekonominya hancur berantakan. Biarlah mereka merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah mereka merasakan bahwa Tuhan memelihara selalu kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan juga menggerakkan hati kami untuk terus peduli dan menunjukkan kepedulian kami kepada mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat sehingga kami boleh senantiasa peka bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan selalu menjawab doa kami seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami sehingga itu semua tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah merawat dan menemani kita di sepanjang jalan kehidupan. Dalam Mazmur 50 ayat 14-15 tertulis, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Kita dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank atau mengumpulkan persembahan di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja pada saat kita beribadah bersama kembali. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ketika kami menghadap hadirat-Mu, semakin kami menyadari betapa besar kasih setia-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendirian. Ada begitu banyak cara yang Engkau lakukan untuk memberikan berkat, perlindungan, dan pertolongan atas hidup kami. Pada saat ini, dengan kesadaran kami atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, kami hendak membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah putus, yang selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Biarlah persembahan ini dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menjangkau lebih banyak orang, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, dan untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Kami naikkan doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Saudara-saudara, kehidupan sosial kita masih belum pulih di tengah masa pandemi ini. Kita masih harus menjaga jarak. Banyak juga yang masih harus tinggal di rumah. Namun demikian, kiranya setiap kita terus menjaga semangat dan tekad untuk berbuat apapun yang baik bagi mereka yang ada di sekitar kita, terutama yang lemah, sakit, tersisih, dan terlantar. Kiranya kita dapat menemukan berbagai cara kreatif untuk berbagi kasih dan kebaikan, sebab kita diutus Tuhan untuk berkarya di dunia ini. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagimu, ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah
tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. We satisfy your soul thirst